Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam. Rahajeng semeng, semeton, Bhakta Hindu, Nusantara dimanapun berada. Nah, semeton masih bersama saya, Ide Bawati, Inyomanjana. Masih dalam proses penggalian pengetahuan, yaitu berdiri di atas Weda Sruti yang murni, tanpa adanya referensi tafsir dari manapun. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang saya muliakan, kali ini kita melangkah ke bagian yang sangat halus dan indah serta sangat mendalam. Apa itu temanya? Temanya adalah Resi sebagai Dipta Atman. Apa itu Dipta Atman? Dipta Atman yaitu api kesadaran Brahman yang tak pernah padam. Jadi seharusnya memang seorang resi dalam dirinya adalah Brahman yang tak pernah padam. Seperti dalam Sruti itu adalah Atman adalah cahaya abadi. Nah, jadi Sruti menyebutkan Atma adalah cahaya abadi. Ada dalam Sruti ditegaskan seperti itu. Kemudian Bhakta yang saya hormati, dalam bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang resiyatnya adalah bentuk tertinggi persembahan, yaitu yang sebelumnya adalah pengetahuan suci kepada Brahman atau jenana yatnya. Nah, kini kita akan membahas tentang Dipta Atman tersebut. Tadi di dalam Sruti disebutkan tepatnya yaitu Rigveda. Kita silahkan buka ya, Rigveda Mandala 10, Sukta 105, mantra ke-8. Mari kita buka. Nanti bisa diberikan masukan kalau memang hal-hal yang kurang tepat gitu. Karena saya juga proses belajar, kesalahan adalah milik saya. Baik, menurut Rigveda, Agnir Jyotir Agni Swaha. Nah, Agni adalah cahaya dan cahaya itu adalah Agni, sembah baginya. Itu ke Agni. Apa makna Sruti ini? Nah, Sruti ini sederhana namun dalam sekali. Agni di sini bukan sekedar api fisik yang kita lihat untuk membakar itu. Tidak hanya api fisik. Jadi melainkan apa? Api kesadaran dalam hati seorang resi. Gitu. Ketika seorang menyalakan pengetahuan sejati di dalam batinnya, maka cahaya itu tidak lagi bergantung pada dunia luar. Ia menjadi Dipta Atman yang jiwanya menyala dari dalam dirinya sendiri. Nah, semeton Bhakta Hindu, Dharma yang saya banggakan, yang saya muliakan, kesadaran yang menyala adalah Brahman itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam kata Upanishad pada Adhyaya 2, Vali 2, dan mantra yang ke-15. Na tatra suryo bhati na chandra tarakam nama vidyuto Banti kutoyam Agni tahmena ta
bantam anubati sarwam tasya basa sarwam idam wibati. Nah, di sana matahari tidak bersinar, tidak pula bulan dan bintang. Kilat pun tak bersinar di sana, apalagi api duniawi. Karena ia, sang Atman maksudnya, yang bersinar, segala sesuatu memperoleh cahaya. Oleh sinarnya, seluruh alam semesta bercahaya. Nah, para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, ini adalah salah satu sloka teragung dalam seluruh Shruti. Ia menyatakan bahwa cahaya sejati bukan datang dari luar, masuk bukan, tetapi melainkan dari Atman ini, yaitu kesadaran Brahman di dalam hati kita. Maka seorang resi adalah Dipta Atman, karena ia tidak lagi mencari cahaya, tetapi menjadi cahaya itu sendiri. Nah, bagaimana api diri yang tak pernah padam menurut Shruti? Nah, dalam Rigveda Mandala 10 Sukta ke-91 pada mantra kedua disebutkan Agne Naya Supata Raya Asman Wiswani Dewa Wayu Nani Widwan Yudi Asmaj Juhuranam Eno Bushistam Tenama Uktim Widema. Wahai Agni, tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kejayaan rohani. Engkau yang mengetahui seluruh jalan, jauhkan kami dari dosa dan kesalahan. Kepadamu kami panjatkan puja yang tertinggi ini. Nah, Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang berbahagia, dalam tingkat kesadaran resi, Agni bukan hanya simbol api upacara, melainkan guru dalam hati, penuntun yang memimpin kita menuju pengetahuan sejati atau jnana. Dan karena itulah disebut Dipta Atman, jiwa yang selalu menyala dalam pengetahuan. Seperti itu, semeton. Nah, bagaimana api yang menjadi guru atau Agni guru? Dalam Shruti, terutama Atharva Veda pada kanda ke-11, Sukta ke-8, yaitu tepatnya pada mantra ke-9, disebutkan Agni Brahma, Agni Prajapatir,
Agni Resin Pratamam Samabawa. Agni adalah Agni Prajapatir. Agni adalah Agni Prajapati, Agni Resin. Pratamam Samabawat. Saya ulangi. Agni, Brahma Agni, atau Agni adalah Brahman. Agni adalah Prajapati. Jadi jelas ya. Agni adalah Prajapati. Agni adalah yang pertama menjadi para resi. Sangat jelas sekali. Shruti ini menegaskan bahwa Agni adalah kesadaran yang melahirkan resi. Ketika Agni, cahaya pengetahuan suci, menyala dalam batin, maka ia melahirkan getaran Shruti, mantra-mantra dan panggilan atau dengan penglihatan wahyunya, atau disebut dengan resi tua. Nah, maka setiap resi sejati adalah pancaran langsung dari Agni Brahman itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana Dipta Atman itu dalam diri kita? Untuk zaman sekarang terutama ya. Bagaimana? Kita dapat jelaskan melalui Baradara Anyaka Upanishad pada Adhyaya keempat, Brahmana 3, mantra ke-6. Ayam Atma Jyoti Purusa. Nah, Atman inilah cahaya sang Purusa. Jadi Atman ini cahaya sang Purusa, teman-teman. Nah, para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, Shruti mengajarkan bahwa cahaya ilahi itu tidak datang dari langit turun atau sang surya turun, itu tidak. Melainkan dari dalam diri manusia itu. Nah, jadi dia tidak turun datang, datangnya dari dalam diri kita, teman-teman. Inilah kata Shruti, kata kitab suci agama Hindu. Nah, inilah hakikat resiatnya pada tataran tertinggi, bukan lagi yang mempersembahkan api dari luar seperti tadi saya katakan, api fisik yang terlihat membakar itu, mempersembahkan api dari luar, tetapi menyadari bahwa api dalam diri itu sebagai Brahman. Mereka yang mencapai ini ialah disebut Dipta Atman. Jiwa yang menyala tanpa bahan bakar duniawi. Cobalah, sangat agung sekali mantra dari Shruti ini. Itu yang dapat kita ngopi di pagi ini, ngobrol pintar di pagi ini, bahwa Brahman itu adalah jiwa yang menyala tanpa bahan bakar duniawi. Seperti itu. Nah, teman-teman, dapat saya simpulkan sedikit bahwa resiatnya atau resi sejati bukan hanya pembaca Shruti, melainkan penyala cahaya Brahman di dalam dirinya. Api pengetahuan di hatinya adalah Agni suci yang menuntun seluruh makhluk. Barang siapa menyalakan itu dalam diri, maka ia pun menjadi Dipta Atman, bagian dari kesadaran Brahman yang abadi. Itulah semeton yang dapat saya sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat
Mari kita belajar dan beradaptasi dengan Sruti yang selama ini kita selalu menonjolkan budaya. Itu saja, itu sah sebenarnya. Tetapi mari budaya tersebut kita jiwai dengan Sruti tersebut. Itu saja, semoga bermanfaat. Semoga dapat memberikan pencerahan untuk diri saya. Kesempurnaan hanyalah milik ide Sang Hyang Widiwasa Sang Brahman, dan kekurangan adalah milik saya. Silahkan diberikan komentar di kolom komentar. Semoga komentar tersebut memberikan kebaikan dan mencerahkan untuk kita semua. Suksma, Om, Santi, 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 Om. Rahayu.